Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjut lagi belajarnya hari ini ya. Kita masuk ke tema 6, subtema 3, materi bahasa Indonesia. Tentunya masih bersama Miss Agus Herena Sari Tambunan. Dengerin musik sebentar ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 1 tentang menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Nah, agar wawasan kita bertambah banyak, mulai terapkan membaca buku dan mencari informasi. Nah, untuk teks eksplanasi ini sudah pernah dipelajari di subtema 1. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau juga pada media elektronik seperti buku elektronik yang disebut e-book. Sekarang kita akan menambah wawasan mengenai benda-benda yang mudah dan sulit dalam mengantarkan panas. Nah, saat kita ingin mengetahui informasi dari suatu teks, perhatikan kata kuncinya. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Ada kata kunci yang sudah dipahami dan ada juga kata kunci yang belum dipahami maknanya. Kamu dapat memahami kata kunci dengan mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Nah, perhatikan soal Ayo Berlatih halaman 57 di buku Pupena. Silakan baca soal yang ada di buku, setelah itu kita langsung bahas beberapa jawabannya ya. Silakan ini di pause sambil kalian membaca yang ada di buku. Setelah selesai membaca, langsung di play lagi ya. Jadi Miss nggak baca soalnya lagi, Miss langsung bantu jawab di soal nomor 2-nya. Nah, jadi di situ kita disuruh mengisi kata kunci, makna, dan kalimatnya. Yang pertama di situ Miss dapat kata kuncinya konduktor. Makna dari konduktor adalah benda atau bahan pengantar panas, arus listrik, atau suara. Dan kalimatnya adalah konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantar panas dengan baik. Yang kedua isolator. Maknanya yang ketiga ebonit. Dan yang keempat dan kelima silakan kalian cari. Nah, isolator untuk kata kunci kedua dan ketiga itu Miss kasih tahu isolator dan ebonit. Yang keempat kelima silahkan kalian cari sendiri di teks yang ada di buku halaman 57. Dan maknanya juga kalian cari, kalimatnya juga kalian cari. Kalimatnya itu ada di dalam paragraf ya, Nak. Konduktor ini ada di dalam paragraf, Miss dapat kalimatnya. Dan untuk maknanya kalian bisa lihat di kalau nggak punya Kamus Besar Bahasa Indonesianya, kalau nggak punya bukunya, kalian bisa lihat secara online di situsnya ini kbbi.kemdikbud.go.id. Silakan diklik, silakan cari di situs resminya. Ini dibuat semenjak kita corona udah ada kamus online-nya. Jadi tugas pertama kalian hari ini adalah mencari 2 kata kunci lagi, 4 deh sama isolator sama ebonit berserta makna dan kalimatnya. Namun tetap menggunakan teks yang ada di halaman 57. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2 tentang menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selain membaca dengan cermat, cara lain untuk menjelaskan informasi adalah dengan membuat pertanyaan. Kata tanya yang dapat kamu buat adalah apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan isi teks. Bukan berdasarkan internet ya. Silahkan baca contoh soal di halaman 61. Selanjutnya Miss akan jawab soal halaman 61. Di halaman 61 ada contoh soalnya dan ada soalnya ya, maksud Miss. Oke, ini Miss bantu jawab di jawaban soal nomor 2. Kalau nggak salah ya, kalau Miss nggak salah ingatan. Jadi kata tanyanya di situ ada Miss buat apa dengan pertanyaannya dan dengan jawabannya. Silahkan kalian baca. Ini untuk kata tanyanya kita buat sendiri, pertanyaannya kita buat sendiri, jawabannya ada di dalam teks. Jawabannya semua ada di dalam teks. Jadi disuruh buat pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks. Ini Miss buat 3 ya. Dan ini yang soal jawaban nomor 3-nya kesimpulannya.
Silakan dibaca. Untuk kesimpulannya Miss rangkum menjadi satu paragraf karena disuruh dibuat dalam satu paragraf. Silakan dibaca ya anak-anak Miss, silakan dipause. Oke, kita next. Lanjut ke pembelajaran 3 tentang meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran setiap paragraf. Nah, ini beda lagi kan pengertian ringkasannya. Jadi ringkasan itu dari buku kita adalah ini pengertiannya. Intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, identifikasikan pokok pikiran dari setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar ya. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan yang kelima, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Kita lanjut ke pembelajaran 4 dan 5 tentang menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Perhatikan langkah-langkah yang dilakukan untuk menuliskan kembali isi teks berikut. Jadi ini adalah langkah-langkah yang sebenarnya ya. Kalau kalian dari internet pasti beda lagi nak. Kita pakai yang ini yang dari buku pena. Jangan lihat lagi dari yang lain. Nomor 1, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Yang ketiga, identifikasikan pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Yang keempat, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Dan yang kelima, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Kalau kalian terlalu banyak mencatatnya, kalian bisa lihat bukunya itu di pembelajaran 5 atau di pembelajaran 1, 2, 3. Kalian garisi teks yang penting atau informasi yang penting dari materi yang ada di buku. Jadi saat kalian mengingat kembali atau mengulang kembali pembelajaran, kalian hanya melihat yang digarisi saja. Jadi tidak perlu baca semua materinya lagi. Oke, terakhir ke pembelajaran 6 tentang membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi adalah yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Oke anak-anak Mi, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti isi materi kita hari ini dan semoga video Miss ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.